pakai Timemat. Nah, itu dapat di Bapak upload di Play Store ya. Nah, jadi eh, untuk hari ini kan kita mensosialisasi. Jadi untuk tahap awal ini paling enggak Bapak Ibu semua sudah menginstal mulai kuliah. Ya minimal Bapak sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nanti untuk teknisnya nanti memang kita ini kan karena kondisi mendadak karena Senin sudah mulai perkuliahan. Nah, nanti teknisnya nanti masih kita bisa diskusikan. Cuman intinya minimal hari Senin ini Bapak Ibu semua sudah pakai aplikasi Timemat dalam proses perkuliahan Bapak Ibu. Nanti tujuan aplikasi ini ya paling nggak nunggu sampai selesai 1 semester. Nah, kemudian nanti ada apa eh, masalah jadwal daring atau luring, nah, itu disepakati lagi nanti. Tapi yang pasti kalau kelas reguler eh, daringnya tuh dibatasi Bu Pau ya. Ya sesuai yang Bu Pau udah eh, Iya. kirim ke saya tadi. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu Kaprodi kalau bisa segera mungkin untuk mengirim jadwal perkuliahannya ke atau ke Bu Pau atau ke diskusi lah kita nanti. Ini kita udah pakai aplikasi ini. Mungkin nanti teknisnya apa dulu jam masuk dulu, pelan-pelan nanti jam keluar nggak kita harus wajibkan. Nah, jadi biar apa? Ya biar familiar dulu lah, karena ini kan baru. Jadi begitu Senin kita langsung start sesuai aturan kita perketat, mungkin ya juga mungkin dosen agak kaget mungkin ya. Nah, jadi nanti tergantung teknisnya lah, Bu Pau. Nanti dibuka aja ruang diskusinya. Mungkin itu poin inti yang ingin saya sampaikan, Bu Pau. Mungkin dari saya itu aja, Bu Pau. Sebelumnya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin dari Pak Warek satu Pak, karena ini terkait dengan apa yang mau disampaikan, karena memang kita lagi bertemu dengan para dosen, sehingga ini pesan yang akan kita sampaikan mungkin dapat semua mendengar langsung di sini. Silakan Pak Warek satu Bapak Dr. Fauzan. Halo Pak Fauzan. Halo Pak Fauzan. Eh, atau bila Pak Fauzan tidak um, kita lah untuk bagaimana penggunaan daripada aplikasi ini di lingkungan Universitas Bumi Persada. Dan mungkin ada ketentuan ya yang bisa sampaikan dan saya garis bawahi. Eh, karena kalau masalah aplikasi kita gampang saja sekarang tinggal mendownload ya di internet, sehingga ini menjadi hal yang tidak sulit. Tetapi bagaimana nantinya kita menggunakan, kemudian hal itu menjadi kendala, itu yang harus kita tahu, sehingga nanti tidak mengambil satu keputusan sendiri, mengasumsi dengan asumsi sendiri ya. Jadi di sini sebelum nanti Bapak Ibu mendengar teknis dari Ibu Fitri, bagaimana nantinya menggunakan aplikasi Time ini dan seperti apa mekanisme yang terekam kepada kami. Di sini uh,
kerjasama dengan Bapak Ibu Kaprodi di sini sangat terikat sekali karena pemantauan kami berkelanjutan daripada program yang sudah Bapak Ibu rencanakan di program studi. Nantinya akan terpantau oleh bagian kepegawaian dan yang terkait di dalam nantinya proses ini berjalan selama 1 semester dan bisa berjalan dengan baik. Di sini akan ada nanti bagaimana kalau misalnya dosen yang tidak bisa masuk sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Di sini kita akan mengadakan jadwal ganti ya, jadwal ganti itu nanti juga Bapak Ibu bisa dengar dari PowerPoint yang akan kami share. Kemudian dan bagaimana itu akan berbeda dengan absensi yang Bapak Ibu dapatkan seharusnya begitu dengan absensi yang diberikan dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Ini berbeda, tetapi kalau Bapak Ibu menggantikan dengan aturan yang sudah ditetapkan ini dianggap tidak akan mempengaruhi dari honor Bapak Ibu terima. Tetapi bila tidak menggantikan dengan ketentuan itu akan berbeda karena itu akan mendapatkan satu sanksi yang hari ini kita sampaikan. Tapi boleh nanti Bapak Ibu bertanya dan kita akan mensepakati bagaimana baiknya, gitu kan? Tidak kaku, kan? Selanjutnya ada ketentuan jadwal mengganti dari rentang waktu ya, bagaimana nanti rentang waktu di kapan dan bagaimana itu juga akan tersebutkan di sini. Dan dibolehkan bagi kita semua di sini para dosen untuk melakukan perkuliahan daring selama 4 kali di dalam pertemuan dalam 1 semester. Dan ada ketentuan-ketentuan lainnya yang sifatnya terkoordinir kepada program studi atau fakultas, kepada fakultas atau program studi yang melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Ini garis besar yang nantinya akan tersampaikan. Yang pasti hari ini mohon dipertanyakan bila nantinya ada hal-hal yang sifatnya belum jelas dan masih di Bapak Ibu kabur gitu kan. Jadi boleh nanti disampaikan saja, kita buka ruang diskusi setelah penyampaian materi teknis yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Ibu Fitri sudah siap? Bila Bu Fitri sudah siap, kita persilakan waktu dan tempat untuk beliau men-share screen. Pak Ibu dengar singkat. Baik, terima kasih Bu Fovia. Sudah nampak? Sudah nampak Bapak Ibu? Bapak Ibu Sudah. Kalau ditanya apa mau menjawab ya kan? Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Berikut saya akan menjelaskan teknis penggunaan aplikasi TimeMate ya. Nah, sebelumnya langsung di ini Bu ya, langsung di download aplikasinya ya. Saya pandu dari sini. Nah, logonya seperti ini nanti ya, logo TimeMate-nya. Harus ada kuota internetnya ya untuk download aplikasi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu TimeMate. Nah, TimeMate ini adalah aplikasi pencatat waktu yang digunakan untuk merekam durasi suatu aktivitas atau kegiatan. Aplikasi ini digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan catatan waktu secara detail. Dalam hal ini catatan waktu untuk aktivitas belajar mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar nanti Bapak Ibu foto dulu ya, foto absensi masuknya. Nah di situ akan muncul jam berapa Bapak Ibu masuk dan jam berapa Bapak Ibu selesai mengajar. Nah, aplikasi ini dapat di-download di
Kalau di Android langsung buka Play Store ya, Play Store, kemudian ketik Timemat, lalu install aplikasinya. Langsung dicoba Bu ya. Nah, coba Bapak Ibu. Logonya seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Sudah ya, langsung install Bu ya. sudah Bu. Oke, langsung diinstal aplikasinya. Nah, selanjutnya ketika sudah diinstal, langsung masuk ke template-nya. Nah, di sini dipilih e-absensi. Sudah Bapak Ibu? Dipilih e-absensi. Nah, selanjutnya langsung di e-absensi itu langsung ditekan di ini ya, di yang kuningnya ya. Di yang warna kuning ini absensinya, aktifkan fitur judul. Nah, judul ini nanti Bapak Ibu isi sesuai mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya absensi masuk MK Statistika. Nah, kemudian alamatnya juga fitur alamatnya juga diaktifkan ya. Selanjutnya fitur peta dan fitur kode fotonya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan setelah selesai di foto. Nanti Ibu ketika menekan fitur e-absensi, nah itu bisa langsung difoto ya. Di foto kan di situ ada fitur untuk foto dan video. Nah, Ibu nanti tekan untuk fotonya ya. Nah, setelah difoto tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk absen masuk, yang sebelah kiri untuk absen masuk dan sebelah kanannya untuk absen keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagan alir kegiatan belajar mengajarnya. Yang pertama, Bapak Ibu masuk kelas. Nah, kemudian setelah masuk kelas, ini kan mulai mengajar ya, mulai mengajar, langsung difoto saat mulai mengajar. Harus nampak Bapak Ibu. Nah, untuk kelas daring, nah mahasiswanya itu diwajibkan kameranya aktif. Nah, pada saat di screen fotonya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengajar, setelah selesai itu diambil foto sekali lagi pada saat sudah selesai mengajarnya. Nah, nanti akan ada dua foto. Foto yang sebelum mengajar, foto saat mulai mengajar, kemudian foto setelah selesai mengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu kirimkan ke email kepegawaian .umbp25@gmail.com. Nah, ketentuan untuk jadwal ganti, nah misalnya Bapak Ibu mau menggantikan jadwalnya, ini ada ketentuannya. Yang pertama, form pergantian jadwal mengajar atau replace dapat diambil pada masing-masing kaprodi. Bila tidak digantikan pada bulan yang telah dijadwalkan dosen dianggap tidak masuk pada pertemuan mengajar semester tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mau ganti jadwalnya, Bapak Ibu harus ngambil form pergantiannya dulu di kaprodi masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu harus menggantikan di jadwal yang sama, di bulan yang sama. Nah, kaprodi wajib mengumpulkan form absensi dan replace mingguan pada setiap hari Senin yang selanjutnya akan dikumpulkan oleh bagian kepegawaian. Jadi, kaprodi itu mengumpulkan form absensi yang replace tadi. Kalau yang langsung itu tidak perlu ya. Ini yang khusus yang replace itu
Prodinya itu mengumpulkan kebagian kepegawaian itu setiap hari Senin, seminggu sekali. Pembelajaran melalui media daring wajib mengirim screenshot yang dilengkapi dengan tanggal, waktu, dan materi ajar dan dapat dikirim ke email kepegawaian.undp25@gmail.com paling lambat 24 jam dari jadwal pembelajaran. Pergantian jadwal mengajar tanggal 1 sampai dengan 20 wajib dilaksanakan pada bulan yang sama, dapat di-replace pada tanggal 21 sampai dengan 31 bulan yang sama. Nah, misalnya kalau kita masuk hari Senin ini tanggal 14 Maret, nah itu tanggalnya masih rank 1 sampai dengan 20. Nah, ini diganti pada tanggal ranknya 21 sampai 31. Jadi Bapak Ibu bisa ganti tanggal 21 sendiri atau tanggal 25 kah atau 27 kah. Pokoknya sampai tanggal 31 bulan yang sama. Jadi Ibu harus ganti pada tanggal 20, ranknya 21 sampai 31 April. Karena ini bulan April. Nah, begitu juga bulan selanjutnya. Kalau bulan Mei dari 1 sampai 20 jadwal ngajar Ibu 1 sampai 20 Mei, berarti Ibu gantinya tanggal 21 sampai dengan 31 Mei. Kemudian untuk tanggal 21 sampai 30 wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngajar tanggal 22 misalnya, tanggal 22, nah Bapak Ibu bisa ganti dari tanggal 1 sampai 15 bulan Mei. Jelas ya? Pembelajaran daring dapat dilakukan maksimal sebanyak 4 kali pertemuan dalam 1 semester, kecuali kelas dayah berlaku ketentuan lama. Jadi Bapak Ibu bisa ngajar daring itu maksimal 4 kali pertemuan dalam 1 semester. Ketentuan ini berlaku untuk kelas reguler. Jadi ketentuan ini hanya berlaku untuk kelas reguler. Baik, sekian terima kasih pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Fauzia. Baik, terima kasih untuk Bu Fitri yang sudah memberikan pengarahan teknisnya dari PowerPoint yang beliau tampilkan. Di sini ada yang mau bertanya, kita buka ruang diskusi sehingga yang kurang jelas dapat ditanyakan atau hal-hal yang sifat masukan boleh juga disampaikan. Silakan Bapak Ibu semuanya. Bu Po, sedikit Bu Po. Iya Pak. Yang untuk pembelajaran daring 4 kali itu hanya berlaku untuk yang reguler aja Bu. Jadi yang di luar reguler masih berlakukan ketentuan lama ya. Jadi bukan hanya dayah, tapi yang RPL juga atau yang nurse ya. Baik ya Pak. Silakan, udah Pak ya. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sudah hadir Bapak Warek 2 dan seluruh dosen yang sudah berhadir. Izin Bu Po ini terkait yang sudah disampaikan oleh Fitri tadi. Kan tadi ada jadwal-jadwal replace gitu kan Bu. Nah, kalau untuk prodi bidan misalnya, prodi bidan ini kan di bulan Ramadan kemarin memang kan kita
disuruh aktifkan terus proses pembelajaran dan diutamakan yang masuk itu dosen, kalau bisa dosen yang di dalam dulu. Kalau memang dosen, kalau bidang kan memang dosen luar juga ikutan masuk waktu proses pembelajaran di bulan Ramadan kemarin. Dan karena yang masuk itu dosen tetap Bu Pau. Dan jadwal masuknya karena kita karena yang masuk itu hanya 3 dosen aktif, tiga atau 4 dosen aktif Bu Pau, sehingga kita dalam 1 minggu itu Bu Pau yang punya jadwal Ramadan kemarin, dan 1 minggu itu bisa jadi misalnya saya karena nggak ada dosen lain masuk, jadi saya yang masuk. Misalnya saya masuk Senin, terus saya hari Rabu juga masuk, Bu Po. Ini yang kejadian bulan Ramadan kemarin, Bu Po. Bagaimana penyesuaian terkait yang sudah terlaksana sebelumnya? Itu yang pertama, Bu Po. Yang kedua, kan tadi kita ada jadwal-jadwal replace tadi, Bu Po. Jika seandainya, kadang kan kita, apalagi ini ke depan, ini kan banyak akreditasi yang akan kita hadapi, ya kan Bu Pol? Sehingga kadang kan kita harus mengutamakan yang tadi ini, yang akreditasi ini, karena mungkin deadline ataupun ke asesor mau turun dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara kita mensiasati? Karena ketika kita siasati sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Pin, itu nanti kita akan molor waktunya Bu Pol, dan akan keluar dari jadwal kalender akademik. Nah, bagaimana solusinya terkait kondisi yang seperti ini, Bu Pol? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, itu yang ditanyakan di sini karena ada hadir Bapak Warekwa ya selaku nanti penanggung jawab terhadap bagaimana kegiatan ini nanti akan ditarik dan akan dijadikan sebuah standar ataupun sebuah hal yang kita lakukan ataupun buat pada hari ini. Tetapi kan kayak tadi disampaikan oleh Pak Warek bahwa ini tidak kaku ya, semua bisa tersampaikan, semua bisa dikomunikasikan, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya tujuannya untuk institusi. Tetapi mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Bapak Ismet terkait bagaimana nantinya yang bila yang dosen menggantikan ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampus yang sifatnya seperti akreditasi, mungkin ada limit waktu yang memang si dosen ini harus fokus kepada kegiatan ya, dengan ketentuan misalnya bersamaan juga si dosen harus mengajar, si dosen ini harus menyelesaikan program kampus. Ini mungkin bisa dibantu Bapak Warek bisa memberikan arahan bagaimana kalau kondisi ini nanti dialami oleh dosen-dosen yang mungkin terlibat dalam tim-tim akreditasi kampus untuk nantinya nggak bisa mengikuti dari ketentuan waktu replace tadi, Pak. Apakah ini ada kelonggaran atau seperti apa? Mohon arahan Pak Ismet. Oke, makasih Bu Pau. Oke, sebenarnya ini kan wilayah Warek 1 ya, proses mengajar. Tapi gini, kalau yang punya tugas tambahan, dosen punya tugas tambahan, lagi jam mengajar, ada undangan rapat segala macam, nah, itu kan di luar ini kita ya. Paling enggak dosennya kan memberi tugas. Jadi nanti saya konfirmasi lagi dengan Warek 1. Paling enggak capaian pembelajarannya tercapai gitu. Nah, jadi apakah pada saat rapat ya tetap absen, tapi dengan syarat mahasiswanya diberi tugas atau tetap replace tadi. Nanti kan kita sesuaikan waktunya. Replace-nya kan saya rasa juga panjang waktu yang kita berikan kan gitu. Nah, jadi Bu Fitri kalau masalah tadi ada dosen dengan tugas tambahan itu teknisnya nanti kita bahas lagi dengan Warek 1 ya, karena saya juga bisa mengambil keputusan sendiri, karena itu kan proses pembelajaran. Nah, kalau prinsip saya gini, ya boleh aja kalau mereka memang sedang mengikuti rapat, beradu dengan jam mengajar, nah, apakah pada saat itu mahasiswanya tetap diberikan tugas atau di-replace dengan waktunya nanti ya kita sesuaikan dengan tugas tambahan yang diberikan ke dosen yang bersangkutan. Jadi inti hari ini sebenarnya itu seperti saya bilang tadi. Jadi mulai hari Senin ini ya kita udah pakai
time mark ini lah. Mungkin itu Bu Pau dari saya. Ya Pak, terus untuk yang terkait dosen yang sudah masuk di bulan puasa kemarin Pak, walaupun nggak semua sudah masuk, tapi ada beberapa program studi Ya, dosennya sudah aktif, lebih dosen tetapnya Pak yang di lingkungan struktural mungkin sudah pada masuk karena arahan kemarin untuk diaktifkan dari Pak Waris ya. Satu dan Oke, yang sudah masuk ya sendiri. silakan aja bukti atau evidence-nya diserahkan ke kepegawaian gitu. Bukti dia udah masuk, ya diserahkan aja ke pegawaian itu. Catatan di pegawaian dosen bersangkutan sudah melakukan aktivitas itu. Nah, di lain waktu juga dosen yang akan melakukan aktivitas seperti itu setidaknya sebelum jadwal mengajarnya ya dia melapor dulu ke kepegawaian. Jadi sehingga kepegawaian juga bisa mengantisipasi ya dosen yang bersangkutan sudah jam ngajarnya tidak sesuai dengan yang ada di jadwal. Saya rasa itu, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk ini pencerahannya. Baik Bu Fitri, apakah sudah jelas Bu Fit itu penjelasan dari Iya. pertanyaan yang disampaikan? Baik, terima kasih Bu Pau, sudah jelas. Cuma boleh satu lagi Bu Pau, satu lagi aja. Boleh, silakan. Jadi kan Bu Pau, ini kebetulan kan berhubungan dengan saya Bu. Jadi kebetulan saya di semester ini ada mengajar mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Jadi di mata kuliah asuhan kebidanan komunitas itu saya biasanya itu ada bawa mahasiswa untuk survei ke pajak impres, survei ke pesisir gitu untuk melihat mengkaji terkait kasus-kasus ataupun kondisi di lapangan tentang yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, tadi kan ceritanya kan kita kalau masuk kelas itu kan ada foto pertama masuk dengan keluarga masuk itu bagaimana Bu Po? Karena kan kalau tadi kan sampai ada video ya kalau nggak salah Bu Po ya. Nah, itu bagaimana nanti? Oh, Nggak ada foto video, ya Bu. tadi yang ada make-upnya itu Foto ya. Yang aja. gambar Bu Po itu bukan video ya? Nggak ada video. Oh, bukan Nggak video. ada Oh ya. video, foto saja sebagai bukti jam masuknya gitu kan, dan jam keluarnya, karena itu ya sebagai absensi yang kami lihat real gitu. Gitu Oh ya. ya. Jadi Berarti tidak kalau ada seandainya kondisi di lapangan, berarti dugaan. kita fotonya berarti kalau kita di lapangan, misalnya kita fotonya pertama di kelas, habis itu nanti waktu udah selesai baru foto di lapangan gitu Bu ya? Ya, karena kami di sini Pupit kan tidak masuk ke metode yang nantinya yang ada di dalam RPS, karena itu bukan di ranah kepegawaian kan, karena ini murni hanya evaluasi tentang bagaimana dosen ini mengajar karena terkait dengan pembiayaan gitu dengan ini. Tapi kalau yang sifatnya metode itu kan ada LPM nantinya yang akan menilai, dan itu adalah ini terkait pengajaran yang akan mengevaluasi gitu. Kami hanya si dosen ini metodenya di luar kampus, misalnya menggunakan lahan kampus yang di luar gitu kan, misalnya Ibu Fit sempat sebut gitu kan, ya nggak apa-apa Ibu di jam Ibu mata kuliah kebidanan asuhan komunitas Ibu berada di ruangan di lahan gitu kan, Ibu screen aja pada saat di situ Ibu berada dengan mahasiswa, terakhir Ibu misalnya jam 12 atau jam 1 Ibu selesai, Ibu screen aja bahwa Ibu mengajar di tempat yang sesuai dengan capaian kompetensi mata kuliah itu. Gitu. Oke, siap. Semoga Terima kasih Bu Po. jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk Pak Setiabudi silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Paujia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan Bapak Ibu, saya Setiabudi dari FKTS terkait dengan aplikasi yang akan dilaksanakan di tempat kita. Mungkin saya pikir cukup bagus ya, tapi mungkin di FKTS seperti yang kita ketahui kan banyak dosen yang jauh Bu. Salah satunya saya juga. Kan ada beberapa dosen yang mungkin ada yang di Banda Aceh, ada yang di Padang, itu kan otomatis daring dia Bu. Mungkin kalau saya kadang-kadang saya ke kampus, memang selama ini kebanyakan saya ke kampus langsung mengajar luring. Tetapi untuk kendala saya mungkin biasanya kalau saya sekali datang ke kampus itu, saya ada ngajar di 4 kelas umpamanya. Biasanya
Nah, itu saya bawakan full eh, dari pagi sampai sore 4 kelasnya itu. Kemudian itu jadwalnya, kalau di jadwal pengajarannya itu harinya berbeda-beda. Kemudian terkadang ada mata kuliah yang sudah habis, mungkin ada 1-2 kelas yang belum saya habiskan. Terkadang saya datang bisa sampai 2 kali pertemuan saya ambil. Kadang-kadang dari satu kelas itu 2 kali pertemuan saya jam mengajarnya. Kemudian untuk saya kepengen arahannya bagaimana nanti penggunaan aplikasi dari ini tadi, absensi ini tadi. Terima kasih Bu Paujia. Ya, baik Pak Setiabudi. Eh, Artinya penggunaan daripada aplikasi ini memang kita tidak akan merusak sebuah sistem yang sudah terbangun sebelumnya, tetapi ini bukan kapasitas saya menjawab. Kalau nanti izin dari Pak Warek menjelaskan bagaimana Pak dengan ketentuan-ketentuan dengan beberapa dosen yang sudah ada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Mungkin ini izin langsung Bapak Warek menjawab Pak Ismet. Oke, makasih Bu Pau. Oke, Pak Setiabudi, salam kenal dulu Pak. Saya juga belum pernah ketemu dengan Pak Setiabudi ya. Siap, salam Pak Ismet. Ya, mungkin ya semacam sistem blok itu Pak ya. Jadi kalau yang memang ada beberapa, kenapa kami buat ini salah satunya Pak, ada edaran dari LDT itu membatasi jam pembelajaran daring. Nah, jadi kalau kasus seperti Bapak, ya silahkan ngelapor dulu Pak ke Kaprodinya. Jadi Bapak buat aja jadwal yang model apa, semacam blok kan gitu. Sekali datang 3 atau 4 pertemuan. Nah, jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan PPM-nya, ya Bapak laporkan aja dulu ke Kaprodinya, nanti Kaprodi akan melapor ke kami. Nanti jadi pada saat Bapak melakukan pengajaran itu paling enggak kami udah ada catatan di kami. Oh, Pak Setiabudi tanggal sekian akan melakukan pembelajaran kelas A dengan 3 atau 4 pertemuan misalnya. Itu silakan aja Pak. Kita masih akomodir untuk saat ini. Mungkin Ya, gitu Pak. berarti kita koordinasi dengan Kaprodinya ya Pak. Iya, ya. Di Kaprodi nanti ngelapor ke kami gitu. Di Oke, bawah baik Bupau. Pak Ismet. Sudah jelas Pak Budi? Sudah ya? Siap, Semua terima bisa kasih. dikomunikasikan karena sifatnya tidak kaku Pak ya. Jadi jangan nanti Ya. berasumsi metode ini udah gimana nih saya begini itu enggak ya, semua bisa tersampaikan dan ada solusi. Nah, Oke. di sini ada yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Bapak Ibu sekitar mungkin ada yang mau mempertanyakan langsung sehingga nanti tidak simpang siur mengambil sebuah keputusan sebuah ini pemahaman. Ada lain? Izin bertanya Bu Pau. Silakan Bu Nadia Sartika ya. Iya, Assalamualaikum. Ibu mohon maaf sebelumnya di nonaktifkan kamera Bu karena sedang kurang sehat Bu, sedang sakit. Ya, Izin bertanya Bu, misalkan kan kalau misalnya yang tadi Ibu jelaskan, misalnya kita jadwal mengajarnya tanggal 1 sampai 20, itu nanti digantikannya di tanggal 21 sampai 30. Kalau seandainya ini kan tepatnya hari kemarin, ini kan ada mahasiswa yang mengabarkan saya bahwasanya saya ada jadwal mengajar kemarin Bu, tapi karena saya sedang sakit, jadi rencananya mau digantikan di hari Kamis depan, yang jadwalnya harusnya Kamis kemarin, Bu. Itu berarti sudah berlaku pengambilan pergantian jam mengajar ini, Bu, atau bagaimana, Bu? ya Bu. Itu saja atau yang lain Bu? Itu aja, Bu, untuk sementara, Bu. Jadi kalau sifatnya pemberlakuan sistem ini kan baru di tanggal 14 Bu. Nah, tapi yang sebelumnya kita tidak melakukan evaluasi terkait ini ya, terkait penggunaan aplikasi Time. Jadi ini jangan disalahpahamkan. Jadi jangan nanti kok Monef ini dilakukan oleh kepegang tidak, bukan saya gitu. Itu ada Monefnya dilakukan oleh LPM, tapi ini khusus untuk mengajar kegiatan yang dilakukan oleh dosen saja gitu, bukan materinya macam-macam itu bukan saya gitu kan.
Itu nanti kalau misal Ibu di minggu ini ada jadwal mengajar. Di minggu ini kemarin Bu jadwal mengajarnya. Terus di minggu depan setiap hari Kamis Bu. Maksudnya setiap hari Kamis. Kebetulan karena Enggak, kemarin kan saya kemarin kemarin itu kan kita belum aktif dengan aplikasi ini, Bu. Oh iya, berarti minggu depan ada Bu. Minggu depan di Ya, hari Kamis juga Bu. ya Ibu, berarti kami menilai, bukan menilai sih, melihat Ibu masuk di aplikasi ini di tanggal 4 ini, Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau digantikan, itu Ibu pergunakan aja rentang waktu tadi, Bu. Oh iya, baik baik Bu. Ya. Masih Karena yang masih. kemarin tuh kami nggak asik kok Ibu udah ada masuk sama kayak pertanyaan Bu Fitri, berarti itu dibuktikan aja dengan absen yang dikasih oleh program studi ya kan, kayak sebelumnya gitu kan. Dan setelah ini ya mungkin ada alat bantu aplikasi inilah untuk tujuan yang kita sudah tentukan tadi. Oke, sedikit tambahan Bu Pau. Ya, silakan Pak. Nah, Ya. ini kan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20 Bapak Ibu nggak hadir. Itu maksimal pergantian sampai tanggal 31. Misalnya Bapak Ibu tanggal 1 nggak hadir. Oh, mau ganti tanggal 2 silakan. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Nah, kemudian ini kan replace ini berlaku untuk yang saya yang izin, berhalangan atau apa segala macam. Tapi kalau yang sakit ya silakan dilampirkan surat sakitnya. Nah, itu ada tenggang dari kita kapan aja bisa mungkin Bapak Ibu bisa kita berikan waktu untuk menggantinya. Jadi tidak berlaku tanggal yang kita tulis di sini. Jadi tanggal yang di sini ini hanya berlaku untuk yang misalnya Ibu berhalangan atau izin segala macam. Jadi kalau ibu sakit kan itu di luar kuasa kita. Itu tetap kita beri waktu kapan aja Bapak Ibu selama masih dalam semester bersangkutan boleh diganti. Ya paling enggak Bapak Ibu melampirkan bukti surat sakit dari Bapak Ibu. Mungkin itu, Bu. Ya, Bu Nadia sudah jelas Bu. Ah, iya Bu, ini sedikit lagi Bu. Kan kebetulan kemarin karena saya sakit di hari Kamis yang tanggal 10 kemarin, kan saya tanya Ya. sama mahasiswanya untuk Kamis depan setelah jam saya apa ada jam mengajar. Mahasiswa bilang setelah jam saya sudah tidak ada kelas lagi. Jadi rencananya saya kemarin buat perjanjian sama mahasiswa, setelah jam yang saya masuk di hari Kamis depan, saya gantikan langsung dengan jam yang Kamis yang lalu yang saya nggak masuk, yang Kamis kemarin Bu. Itu apa perlu saya laporkan untuk pengambilan form pergantian jam mengajar atau bagaimana ini, Bu? Eh, Bagaimana tuh Pak Ismail? Apakah Iya, Bu Nadia sebaiknya mau? dilaporkan Bu ke prodinya karena kan Ibu udah di luar jadwal Bu ya. Jadi menambah Iya, jadwal, laporkan aja ke Kaprodinya. Nanti Kaprodinya akan melaporkan ke kami. baik. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak, Ibu. Ya, ya Yuk, makasih Bu Nadia. sama. Nanti sifatnya dikomunikasikan saja Bu ya. Tidak ada hal yang ini yang kaku ya. Baik. Untuk yang lain Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ini ada pesan ya dari Bu Dina ya. Beliau juga mempertanyakan karena kondisi jauh beliau dari Padang karena tidak bisa mengikuti luring ya. Sifatnya sama Bu Dina ya seperti yang dijelaskan Pak Warek tadi bahwa ketentuan ini tidak merubah dari ketentuan pada dosen-dosen yang jauh ya, yang jauh dan sudah ada komitmen-komitmen yang kita sampaikan sebelumnya. Ada Bu Dina di sini? Ada Bu Pau. Ya, berarti seperti Terima kasih Bu saya Pau. ya, nggak ada Iya yang Bu Pau. berubah atau yang Iya Bu Pau. dan ibu-ibu lain yang di luar Aceh atau di luar kota Losemauin dengan ketentuan yang sudah disepakati. Tapi ada lapor juga ke Kaprodi sehingga mungkin yang tidak diketahui oleh Pak Warek satu itu bisa dibuat berita acara ataupun tersampaikan kepada Pak Warek dua nanti ya. Ini Baik Bu Pau. ya. Terima kasih Bu Pau. Ya, sama-sama Ibu. Yang lain Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan? Kalau Bapak Ibu ada yang masih ditanyakan?
Saya pas, Bu Fau, terima kasih. Saya belum ada pertanyaan, Bu Fo. Berhubung Yang lain Ibu Kaprodi yang lain, Ibu Dino. Ibu Siti ya. Jadi Ibu yang lain ada. Kalau nggak ada kita, kalau nggak ada yang perlu kita bahas lagi ya kita. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu Fau. Close. ya, Hah? Bisa kita Jadi- gunakan jadi- Bisa di iya. Jadi mungkin gini Bu Fo, ada beberapa pertanyaan ibu-ibu yang sudah dipertanyakan oleh mungkin Bu, seperti Bu Fitri sudah mempertanyakan itu sudah mewakili beberapa dosen yang lain. Nah, atau mungkin saya pribadi masih saya mempelajari dulu berhubung masih dalam perjalanan gitu Bu Fo. Tadi aja. Bu Fong, dikit lagi boleh. Kalau demikian Bu Fong. dosen pengajar Bu Fitri terus-terusan yang bertanya jadinya. Itu dia aktif dia, mewakili kami Bu. Silakan Bu Fitri. Oh, biar tak ngantuk Bu Fong, jadwal siang nih boci Bu Fong. Bu Fitri, Bu satu-satu. Satu Pak, satu Bu, satu. Terakhir 10 ya. Jadi Bu Fong kan, ini kan biar mungkin ada yang belum tahu atau bagaimana, mungkin ada sedikit pencerahan Bu Fong terkait jumlah durasi pertemuan mengajar Bu Fong. Misal kita di prodi bidan Bu Fong. Di prodi bidan itu jumlah SKS-nya itu ada 4 SKS. Jadi kan satu SKS itu seharusnya kan 50 menit untuk kita masuk mengajar. Berarti kalau seandainya 4 SKS berarti 200 menit. Apakah 200 menit itu kita habiskan di satu pertemuan memang harus untuk kita berikan pembelajaran, atau mungkin bisa misalkan kita mengajarnya 1,5 jam misalnya, sisanya kita tugaskan mahasiswa ke perpus misalnya, ataupun ada tugas lain yang kita berikan, atau bagaimana, atau 200 menit itu full dengan ceramah tanya jawabnya Bu. Mungkin itu Bu perlu kita beri pencerahan Bu, supaya nggak miskomunikasi. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Kalau dilihat dari apa komponen pertanyaan Bu Fitri, sebenarnya metode jumlah mengajar itu kan, jumlah jam menit mengajar itu kan sudah ada ketentuan dari prodi kan, dari rosternya kan udah disebut di situ dari jam berapa ke jam berapa kan. Terkait dengan metode itu enggak ranah saya Bu, misalnya terkait dengan metode yang digunakan nanti bagaimana dalam menghabiskan waktu sekian itu sampai selesai kan, itu ada ketentuan tersendiri mungkin dari akademik, dari LPM atau dari unsur terkait ke pengajaran, mungkin dari Pak Warek 1 atau dari Pak Warek 2 sendiri, bagaimana itu Pak? Karena kalau itu rasanya yang penting kami mengukur di situ Ibu masuk jam mengajarnya dimulai dari jam berapa kan, kemudian diakhiri dari jam berapa sesuai dengan yang tertera di absen mengajar kan, roster yang akan nanti kami minta juga ke prodi, yang akan kami sesuaikan nanti. Bila tidak sama berarti itu kan berlaku ketentuan replace ya, maksudnya dia menggantikan begitu. Jadi kalau jamnya saya pikir karena dari program studi sudah menyusun sedemikian rupa, artinya sudah ada kajian, sudah ada penetapan gitu. Jadi tidak ada dari kami yang akan mengkotak-atik hal tersebut gitu. Jadi kami hanya mengukur dia masuk tidak di jadwal jam masuknya yang ada di roster, keluar sama enggak dengan jam yang ada di roster. Kalau ketentuan itu tidak terbahas di sini pemantauannya, karena enggak boleh jauh-jauh masuk ke tanah lain gitu. Jadi nanti takutnya Bu Fitri bagaimana Pak Ismet? Kalau saya enggak ada ranahnya di situ Pak. Oke, makasih Bu Pau. Jadi ini kan tujuannya Bu Fitri kan terkait jam mengajar dengan pembayaran kan. Nah, yang Ibu Fitri tanyakan kan itu sebenarnya sudah itu tergantung dari masing-masing prodi jam mengajar. Sebenarnya itu kan udah termasuk di dalam RPS masing-masing.
Dalam RPS itu kan ada berapa teori, berapa lama diskusi, kemudian berapa tugas mandiri. Nah, itu teknis di masing-masing dosen sebenarnya. Dan itu termuat di RPS. Nah, jadi itu apa tidak kami sampaikan di sini kan karena sebenarnya udah ada di Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu Bu Ya. Fitri. Adapun tujuan kami hari ini kan Enak, berkaitan oke. dengan teknis absensi Bapak Ibu dalam mengajar, kemudian dengan pembayaran nantinya, Bu. Oke, Bu Fitri. Baik, Strukturnya Pak. kita Terima batasi kasih, jangan Bu melebar, Paul. nanti takutnya salah asumsi kan. Salah Ah, asumsi betul. jadinya Iya, enggak silakan. ini kan. Jadi Karena gini begini, Bu Po, karena kan ada dua perspektif tuh Bu Po. Ada yang satu perspektif mengajarnya itu ya kalau 4 SKS 200 menit gitu. Ada satu perspektif, nggak harus kita belajar 200 menit. Kita belajar 100 menit cukup. Jadi 100 menit lagi itu mahasiswanya itu diberi tugas. Jadi maksudnya kan karena kan melihat durasi waktu tadi Bu Po, misalnya supaya eh, kita pun jelas gitu kok terkait waktunya gitu kok karena kan apalagi yang jumlah SKS-nya banyak gitu walaupun nanti memang yang Bu Po sampaikan bahwa Bu Po melihat di roster tadi cuma kan kadang kan dosennya ini yang tadi mau kita jelaskan Bu Po misalnya kadang kalau memang kita misal gunakan perspektif yang kedua yang bahwa nggak harus 200 menit kita 100 menit nggak harus 200 menit kita ceramah tanya jawab. Jadi 100 menit cukup ceramah tanya jawab. 100 menit lagi apakah kita kasih tugas? Cuma kan itu berhubungan dengan nanti dokumentasi juga Bu Po. Jadi kayaknya saya rasa itu perlu kita sampaikan supaya tidak miskomunikasi di sini karena ini ada dua pemahaman ini terkait pembelajaran ini Bu Po. Gini, Kalau masalah itu, Bu Fit, kan kalau masalah itu, misalnya ada 4 SKS, satu mata kuliah gitu kan. Jadi kalau hitung durasi menit berbeda dia dengan 2 SKS kan. Di dalam RPS kita masing-masing kan di situ ada menyebutkan metode-metode yang kita gunakan di dalam menjelaskan materi yang harusnya tersampaikan pada pertemuan tersebut gitu. Itu tidak terpantau oleh kami. Kami hanya mengukur dia masuk, dia keluar. Sesuai tidak dengan jam durasi tersebut yang ada di roster yang kami ambil gitu. Karena kalau melihat ke dalam metode enggak ranah di kami itu kan karena yang dilihat ini adalah bagaimana nanti sistem pembiayaannya, sistem bayarnya sesuai nggak dibayar dengan jamnya gitu. Jangan nanti udah masuk nggak tahu jam keluarnya dosennya nggak ada atau masuk setengah gitu. Setelah itu dosennya udah keluar atau dosennya cuma datang kasih tugas habis itu nggak balik-balik lagi tapi mengisi jam di absen penuh gitu. Mungkin itu yang yang ditertibkan saja. Yang kalau masuk ke ranah-ranah lain nggak di ranah ini, nggak di ranah kepegawaian. Jadi nggak mungkin saya menjelaskan takut salah penjelasan. Tadi udah digarisbawahi oleh Pak Warek bahwa di sini kami hanya melihat jam hadir, jam keluar, kemudian jamnya itu sesuai dengan pembiayaan yang sudah ditetapkan dengan pembiayaan pengajarannya. Berarti Bu Po misalnya gini Bu Po kan, misalnya saya Bu Po, saya masuk mengajar untuk ceramah tanya jawab itu 100 menit misal. Terus 100 menit lagi saya tugaskan mahasiswa misal ke perpustakaan untuk mencari bahan kajian ataupun mencari evidence base terkait pembelajaran yang baru kita sampaikan. Berarti setelah mereka 100 menit lagi mendapatkan bahan kajian tadi di perpus, berarti saya harus foto lagi berarti Bu Po supaya sesuai dengan durasi tadi. Berarti nanti lokasi fotonya ada gini Bu Fitri, jam masuk sama jam keluar. Jam masuk sama jam keluar. Ibu kasih tugas, kan Ibu masih di kampus. Nah, Ibu kasih tugas, Ibu keluar. Nah, itu kan baru Ibu di luar kampus berarti kan nggak masuk lagi gitu. Tapi ketika Ibu tadi kasih tugas ke mahasiswa kan Ibu masih di lokasi kampus. Iya, itu kayak mana Pak? Berarti kita nanti setelah mahasiswa kita kasih tugas, mahasiswanya misalnya di perpus, terus kita ke perpus untuk melihat bagaimana kerjaan mereka. Jam keluarnya aja, kan yang dipoto jam masuk, jam keluar. Yang terrekod itu kan jam masuk, jam keluar foto. Nanti nggak sesuai dengan ini
ini Pak, yang 200 menit tadi kan kadang kan kita kan 200 menit ini kan lama Pak, sampai berapa jam itu pekan Pak. Kadang kan dengan 200 menit kita hanya ceramah tanya jawab itu kan waktunya Iya, agak Ibu intinya Ibu jam masuk Ibu, jam keluar yang kami catat. Nah, kalau Ibu udah foto jam masuk Ibu, oke, jam keluar Ibu kasih tugas ke mahasiswa. Mahasiswa selesai. ya Sesuai Foto nggak lagi. dengan jadwal waktu? Ibu tinggal foto. Udah Ya. selesai. nggak apa-apa berarti Pak kan Pak, maksud kita itu Pak, berarti nggak apa-apa kan, walaupun nanti lokasinya Iya, berubah ke nggak ada misalnya ya Pak. masalah. Oh Nggak ya, ada oke masalah. Yang Pak, penting Bu berarti foto. clear Yang Pak. direkod kan foto. Ya, clear, Pak, berarti clear. Pipinya menggemaskan deh. Pipi yang penting waktu jam masuk foto, jam keluar foto lagi. Apakah pipi foto di musola itu nggak salah, nggak jadi urusan Pak Ismet sama Bu Foy. Pipi foto aja. Apakah pipi waktu foto itu jam keluarnya di aula silakan foto. Berarti apa? Metode pembelajaran itu berubah tempatnya. Intinya pipi masuk dan keluar. Paham pipi ya? Capek juga jawab. Khusus Bu Siti bermasalah tuh Bu. Ya, Bu Siti. Iya, iya, iya. Saya kira udah jelas Bu Fitri ya, sudah jelas ya. Yang lain ada Bapak Ibu? Atau sudah jelas dengan pertanyaan Bu Fitri sehingga mewakili semuanya? Insya Allah sudah Bu Foy. Sudah ya. Kalau misalnya tidak ada yang mempertanyakan yang lain-lain terkait dengan aplikasi Timemat ini, semoga yang hari ini sudah kami jelaskan dan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dapat dimengerti dan nantinya dapat bersama kita menggunakan aplikasi ini untuk tujuan yang sudah kami sampaikan, dan nantinya ya kita minimalkanlah masalah-masalah yang nantinya bisa timbul dengan aplikasi ini. Makanya kami hadirkan sosialisasi ini untuk menjembatani dan menghindari salah persepsi dan salah asumsi. Makanya kalau misalnya sifat seperti Bu Fitri mempertanyakan detail sekali, itu kami apresiasi sehingga nanti tidak menjadi masalah gitu. Jadi daripada kita diam nggak bertanya, kemudian nantinya pada saat kita menggunakan jadinya salah gitu. Jadi menyalahkan pihak-pihak yang artinya itu tidak benar ya. Seperti itulah harapannya gitu. Jadi jangan menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C gitu. Jadi kalau ada hadirnya sosialisasi begini, yang nggak mengerti kita tanya, yang mungkin kurang berkenan dengan hadirnya program ini, yang mungkin kita bisa kasih solusi gitu kan, sehingga ada suasana saling sharing itu dapat menjadi sebuah hal yang positif gitu. Jadi saya tanyakan kembali ke Bapak Ibu di sini, ada yang masih mau ditanyakan terkait penggunaan aplikasi Timemat ini? Izin Kalau Bu, tidak ada kita ya ada. izin bertanya Bu. Tidak, silakan. Jadi kan Bu, tadi kan disampaikan sama Bu Fitri udah mendetailkan Bu. Itu di fotonya kan setiap pertemuan kita mengajar kan Bu. Nah, Iya. bila nanti itu habis kita foto dan masuk dan keluarnya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan, bila nanti ada replace lagi. Terus apa langsung dikirimkan bukti fotonya atau ditunggu habis semuanya kita mengajar Bu? Langsung dikirim, Bu. Habis semuanya, habis pertemuan. Ya, 24 jam kami menerima ke email yang sudah disebut di dalam PowerPoint tadi Bu, karena pada saat penarikan di email itu kita menunggu per hari kita tarik Bu, karena kan pada saat menarik kan semua program studi kan punya dosen yang bervariasi jumlahnya. Jadi kalau kita menunggu dosen A mengirim besok kan bercampur dia Bu dengan hari berikutnya, udah mata kuliah lain, udah hari lain. Jadi tolong diusahakan misalnya hari Senin ini di program studi A, B, C, D itu kan sudah mulai aktif perkuliahan yang dilakukan oleh dosen-dosen yang sudah ditentukan. Jadi begitu si dosen ini selesai mengajar, di Timemat ini langsung diisi dan maksimal 24 itu sudah terkirim ke email
kepegawaian yang kami share tadi, supaya tidak bertimpa dengan penarikan dari kami, Ibu. Jadi kalau misalnya lusa Ibu kirim, kami kadang nggak melihat lagi yang kemarin masuk karena udah tersave ke ruang save sendiri misalnya di kepegawaian kan. Jadi nanti udah terjadi miskomunikasi karena tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati, atau misalnya musibah itu kan lain gitu kan. Kalau misalnya musibah kendala yang tidak diinginkan itu sifatnya lain, bisa dikomunikasi dengan menjapri siapa langsung gitu kan. Tapi kalau misalnya masih bisa mengikuti ketentuan yang hari ini supaya bisa terukur dan bisa kita melihat dengan dengan sesuatu hal yang teratur gitu, ya mohon diikuti yang sudah kita sampaikan tadi, supaya kami nanti pada saat penarikan per hari kami tarik untuk semua program studi, 10 program studi di sini misalnya. Misalnya nurse itu tidak masuk dalam pembelajaran kan, aktivitas pembelajaran, tapi 9 program studi yang kami tarik aktivitas mengajar dosennya. Kami tidak mengevaluasi yang lain, jam masuk jam keluar yang kami evaluasi, dan perangkat yang dihadirkan, misalnya materi mengajarnya ada dikirim dalam email yang dihadirkan pada hari itu. Masalah kesesuaian materi ajar itu ada LPM yang akan mengukur nanti, melihat, atau di tingkat program studi yang melihat, karena capaian kompetensinya kan di tingkat mereka, bukan di bagian kepegawaian. Baik, Bu. Terima kasih. Berarti setiap kita masuk langsung kita kirim, jangka waktunya 24 jam ya, Bu ya? Ya itu yang sudah disusun ya, Bu. Kalau misalnya ada kondisi yang tidak diharapkan kan, itu Ibu komunikasikan. Kalau misalnya alasannya real dan itu bukan settingan, kita kan manusia juga nggak akan mungkin. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu dari unsur fakultas, ada yang mempertanyakan dari Bapak Ibu dekan? Boleh Bu Val. Silakan Bu Rika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Val atas kesempatannya. Mungkin Bu Ika hanya menyampaikan beberapa yang japri ini Bu Val untuk penggunaan aplikasinya. Mungkin tadi terlewat ya pada saat Bu Fitri mensosialisasikannya, pesertanya masih 45, 50, ini sudah 70. Jadi ada beberapa dosen yang minta simulasi kembali untuk penggunaan aplikasi tersebut, Bu Val. Ini kebetulan dosen-dosen kita kan ada yang bisa menggunakan, ada yang sedang belajar, dan ada yang belum sempat mengupload tadi, belum sempat download ya dari aplikasi yang di-share tadi. Tolong di-share ulang oleh Bu Fitri. Bisa Bu Rika, berarti ini kami share ulang ya. Kami pandu lagi atau Bapak Ibu bisa baca sendiri, atau kami pandu lagi seperti tadi pada saat dosen yang belum bergabung, kami pandu lagi PowerPoint-nya. Pandu aja Bu sama Bu Fitri tadi, sebentar aja Bu, yang punya ambil foto masuk sama ambil foto keluar. Ini kebetulan dosen-dosen kita nih introvert semua nih dengan kamera Bu Val. Ya maksud saya nggak apa-apa, bagusnya kan semua dosen kooperatif ya, karena di sini yang berbicara juga bukan orang asing kan, kita semua di sini masih satu sejawa, jadi nggak usah sungkan untuk menyalakan kamera untuk bertanya, jadi ya biasa aja, jadi supaya ini lebih relax gitu. Silakan Bu Fitri bantu diulang lagi untuk share screen PowerPoint-nya. Ya Bu Rika ya, kita tolong kepada dosen semua. Berapa jumlah dosen dari FKTS Bu? FKTS 62 Bu. 92. Berarti yang hadir hari ini banyak yang nggak masuk nih. Iya, Siapa yang tanggung jawab? Bu Rika ya?
Bu Ika sebagai tanggung jawab ini, Bu Ika aja masih bingung menggunakan aplikasi ini. Bu Ika introvert nih kena kamera. Nggak susah aplikasinya. Sebenarnya nggak susah sih Bu, cuman yang penting kita mau mau ini aja, mau fokus aja untuk timer ini bagaimana nanti untuk bisa memudahkan dan bisa menyampaikan informasi yang hari ini kita mau ini ya, mau ambil. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Fau. Baik Bu Rika, saya pandu ulang ya. Terima kasih Bu Ya, Fitri. silakan Bu. Udah ya, udah muncul ya. Oke, untuk yang Android ya, untuk yang Android download di Play Store ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Sudah? Bu Rika udah download Bu Rika? Yang penting Ibu udah bisa nih. Nanti Ibu bisa OTW pandu. nih Bu, OTW. Biasa nih orang tua agak lama sedikit Bu. Ya, bisa dilanjut ya. Oke. Nah, setelah aplikasinya terdownload, ini punya saya ya, punya saya udah terdownload nih. Yang screen ini yang punya saya. Langsung muncul di sini kan, sudah terinstall. Nah, setelah terdownload, langsung klik aplikasinya ya. Langsung diklik aplikasinya. Nah, di situ akan muncul kameranya kan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu langsung yang sebelah kanannya ya, kan ada template ya di situ. Yang sebelah kanannya template. Nah, diklik yang template itu. Posisinya sebelah kanan. Gimana Bu Rika? Aman? Pakai OTW Bu, muter-muter ini, pakai paket Muter-muter ya. sendiri. Coba dicek Terus dulu, di booknya jangan-jangan ada. netnya udah habis tuh pulsanya. Kita lagi masih malam ya di situ Bu ya. Ini udah siang ini. Oh, udah siang, kirain masih malam di situ, Bu. Soalnya kan kayaknya kita beda beda negara ya. Kedinginan nggak Bu Ika? Gimana Bu Intan? Udah download Bu Intan? Mutar-mutar? Udah ya? Oke, langsung ke ini ya, langsung ke aplikasinya Bu ya. Langsung klik aplikasinya. Ya, Ibu pilih yang kan di situ banyak ya template-nya kan. Ibu pilih yang absensi. Ini Bu, ini kan setting HP kita beda-beda. Itu kan setting HP yang pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris apa namanya? Ini nggak ada absensi. Yang ada ini clock in. bahasa Inggris. Mungkin bisa disinkronisasi. Bahasa Cina lain loh. Yang kenyang. Bahasa Cina, ngapain bahasa Cina macam? Sekalian di-share PPT-nya juga Bu Fitri mungkin ke grup nanti bisa di-share ke dosen-dosen. Iya. Bu Fau silakan share bentar Bu Fau karena saya lagi buka ini. Ini kami share untuk Yang terbaru ya Bu Fau ya, yang terbaru sekali yang itu. Karena saya lagi buka ini kan. Udah Bu Eka gimana Bu Eka? Eka Utami? Aman? Insya Allah.
Nggak susah Bu, sama kayak ini kan foto biasa kan, kamera biasa, sama kayak Google Map ya. Aman-aman. Izin Bu Fauzia bertanya Bu. Ya, silakan Bu. Ini kan udah coba buka aplikasi Bu. Untuk yang Temak itu. Kemudian nanti begitu udah kita klik di e-absensi itu fotonya langsung di kan di situ Bu. Iya, iya. Supaya Nanti terekam akan jam masuk. Ya, silakan Bu. saya bantu ya. Langsung fotonya itu muncul di galeri Bapak Ibu masing-masing. Jadi bisa Ibu lihat di galeri Bapak Ibu masing-masing. Ini kan Bu udah coba tes klik oke, kemudian ada uh, keluar anti fake waktu sama anti fake GPS. Ini kita klik atau gimana Bu? Abaikan aja Iya, Bu. iya. Ini kan Ibu tadi klik temannya yang absensi kan, Ibu, Ya, Bu ya, Nadia. Nah, ya benar Bu. selanjutnya Ibu nanti Ibu klik yang kan udah muncul tuh absensi kan. Ibu klik yang di kuning ini, Bu. Oh, bentar salah ketik berarti Ya, yang di absensi berarti oke. ya. Klik di situ nanti akan muncul edit template-nya kan. Edit template. Ya oke Bu, udah Nah, keluar di nih. situ ada ini kan, ada logo, ada ini kalau mau ditambahkan logo boleh Bapak Ibu. Logo Logonya ambil dari sedikit. mana Bu? Gimana? Logonya diambil dari mana Bu? Logonya harus kita download dulu, Bu. Oh, download dulu. Ya, Berarti nanti dikirim dari kampus ya Bu? boleh, boleh, boleh. Boleh akan kami share, boleh. Oke Bu, selanjutnya Bu udah ke edit template ini kemudian eh Edit template yang diaktifkan fitur yang kalau sebelum diaktifkan kan warna putih kan Bapak Ibu. iya Nah, setelah Ibu aktifkan, nah ini yang Ibu aktifkan judul. Nah, ini ya. kemudian alamat. Nah, ini alamatnya maksudnya nanti pada saat Ibu foto, nanti akan muncul di mana posisi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya petanya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya ya, ada petanya nanti. Nah, selanjutnya di paling bawah ya, Bapak Ibu, paling bawahnya itu ada kode foto. Itu juga diaktifkan ya. Paling bawah sekali, ini nggak muncul di sini. Tinggal tarik aja paling bawah itu ada kode foto, itu juga diaktifkan ya. Berarti Bu Fitri, berarti yang kita kirimkan hanya berupa fotonya saja Bu ya, karena Iya, hasilnya iya, berupa iya. foto saya sama kayak foto apa ya, yang ada Google Map-nya. Iya, iya, iya. Tapi nanti pada saat di email Pak Budi, nanti pada saat di email itu foto plus materinya ya, materi yang Bapak ajar hari itu. Fotonya berarti ada 2, kemudian materi ajar buat dalam satu file aja berarti ya. Iya, iya, ya. Ini nih. Ini kan sudah selesai mengajar kan? Oke. Nah, ini Bapak Ibu masuk kelas. Kemudian Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mulai mengajar, Bapak Ibu foto dulu. Nah, di situ akan terdetek jam berapa Bapak Ibu masuk. Nah, Oke. kemudian setelah Bapak Ibu selesai mengajar, nah Bapak Ibu foto sekali lagi. Tapi nanti di fotonya Bapak Ibu ganti, jangan masuk lagi di situ. Kan bisa diganti kan? Nah, di situ foto absensi absensi keluar. Misalnya mata kuliah apa? Nah, Bapak Ibu langsung tulis di situ. Kalau di sini contoh yang saya buat statistika. Jadi absensi masuk MK statistika. Nah, itu foto pada saat Bapak Ibu masuk. Nah, kemudian pada saat selesai mengajar, nah itu Bapak Ibu foto sekali lagi. Nanti yang di sininya Bapak Ibu rename. Nah, di sini yang di judul ini berarti absensi keluar ya, absensi keluar. Ya, nanti kan di situ muncul jam berapa Bapak Ibu keluar kan? Nah, Berarti di hasilnya judul itu seperti cukup ini. mata kuliah aja Bu Fitri ya. Gimana? Di judulnya cukup mata kuliahnya aja, nggak usah. Iya, cukup mata kuliahnya aja. Nah, untuk membedakan kan masih banyak kan. Nanti besoknya Bapak kirim lagi ya kan.
Kan Ya. kirimnya per hari untuk membedakan ini MK apa, ini MK apa, seperti itu. Jadi langsung di situ, langsung di fotonya. Jelas ya? Berarti yang paling penting itu judul, Bu, ya. Gimana? Karena kalau judul salah nanti salah pula. Yang paling penting itu judul, ya. Paling pertama itu, ya. Karena kalau salah judul nanti kan kebiasaan kan kita lupa sebagai dosen. Absensi masuk itu kan ketika keluar juga kita absensi cuma lupa kita tulis judul kan. Artinya absensi masuk pertama, habis itu Judulnya absensi harus masuk lengkap, kedua. Pak. Ya. Bu, izin Bu, untuk absensi ini wajah kita atau boleh wajah mahasiswa atau gimana Bu? Atau harus nampak keduanya ketika kita foto? Bagusnya nampak keduanya, Bu. Oh, baik-baik Bu. Iya. Selfie aja nanti, Bu. Selfie ya. Hari selfie ya. Gimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana Bu Rika, dosen Ibu paling banyak di sini 90 orang. Udah disampaikan ini Bu di grup-grup, cuman ada yang menyampaikan nih butuh kuota internet tambahan ini Bu. Kira-kira bisa difasilitasi nggak? Itu tidak terbicarakan dan tidak ada fasilitas ya. Kemudian Bapak Dekan FED, bagaimana Bapak Dekan FED, dosen di sana apakah ramai yang hari ini bisa bergabung? Pak Zari? Ya, Bu Pau, terima kasih. Bu Pau, maaf ini kan ada tegang teknis. Suara saya bisa dengar, Bu ya? Dengar Pak, dengar. Ya, mungkin sebenarnya ucapkan terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ini nampaknya karena aplikasi ini baru, kalau dibilang sulit tidak sulit ya. Karena memang mau diuji coba. Nanti yang pertama sekali kita berharapkan masing-masing kaprodi dulu. Kaprodi sudah pasti semua dosen akan berhadapan dengan kaprodi. Kalau kaprodi sudah memahami aplikasi ini, yang lain sudah pasti. Karena semua media komunikasi nanti dengan kaprodi langsung dosen kita. Apalagi ini baru di-share, mungkin bahan yang di-share, dipelajari, sudah dipastikan dulu semua dosen memiliki aplikasi ini. Nanti akan selalu dievaluasi Bu Pau. Kita pantau semua dosen sudah ada aplikasi ini di HP masing-masing. Minimal dosen yang mengajar di kita. Harapan kita di fakultas tetap ranahnya lah dipantau semua dosen untuk dicek di minggu ini apakah sudah diinstal semua atau belum. Yang belum dibantu. Ini tetap yang posisinya di sini adalah kaprodi yang lebih berperan gitu. Mungkin harapan kita seperti itu Bu Fo. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Dekan FED, terima kasih. Tapi mohon juga dipantau oleh para dekan terkait ini karena kita hari Senin sudah launching Pak ya, dia sudah kita gunakan sehingga sudah mulai ini ya Pak ya, terkoneksi dengan aplikasi ini di kepegawaian untuk nantinya kita pantau ya. Jadi mohon nanti bila ada kendala mau japri ke kepegawaian silakan, boleh Bapak Ibu, tidak ada hal yang dibatasi. Tapi ya mohon juga peran aktif daripada fakultas dan program studi untuk memfasilitasi dosen-dosennya hari ini. Karena dosen-dosen ini kan orang-orang pintar semua, artinya tidak ada hal yang sulit kalau misalnya mau menggunakan apapun hal pada hari ini. Dan mudah sekali mendapatkan informasi, mencari informasi dan hal-hal yang sifat teknologi sudah familiar kita hari ini. Tapi kalau mau nanti WA, menjapri silahkan. Mau ke kepegawaian langsung juga silakan ya. Bapak Dekan FKIP, dosen Bapak yang hari ini bergabung ramai Pak, karena nanti jangan sampai tidak sampai informasi. Senin sudah kita mulai, nanti pada saat kami memantau melalui absensi,
yang harusnya masuk sekitar misalnya prodi A, B, C, D tidak terpantau Pak. Akhirnya masuk lagi di apa namanya tuh di hari berikutnya, ini menjadi kacau Pak ya. Makanya saya memastikan hari ini sebenarnya tidak sulit, tapi mohon difokus saja satu hari untuk nantinya bisa terdownload itu aplikasi. Pada saat mau digunakan kita udah nggak kesulitan lagi. Pada kan FK ada ini ada di ruang Zoom. Tidak ada ya. Bapak Ibu yang lain ada yang masih bingung? Bu Rika, sudah dosen Ibu ada yang bertanya lagi ke Ibu? Izin Bu Fauzi. Ya, silakan Pak. Pak ini ya. Pak Ismuhadi Bu. Ya, Pak Ismuhadi ya. Izin Bu, tidak buka web Bu. Lagi di jalan. Mohon maaf. Yang pertama, terima kasih kesempatannya. Saya ada masukan sedikit Bu. Mohon maaf. Tadi ada kawan-kawan dari Bapak Ibu dosen meminta materi Bu. Saya pikir ini nanti mohon dibantu di-share juga Bu. Biar Nanti kami... saya share Pak di keluarga dosen. Oh, udah ada Bu ya? Ya, nanti mohon dibantu bila dosen pengajar kan itu yang tidak masuk di dosen tetap. Alhamdulillah Bu. Bantu Kaprodi men-share ke dosen di Prodi ya. Yang kedua Bu, kalau bisa fotonya kami setelah belajar mengajar itu kalau di langkah tadi kalau nggak salah saya itu dikirim ke email Bu ya. Ya. Kayaknya kalau menurut saya kita kirim ke link yang pusat linknya aja Bu. Intinya masuk ke email juga, kayaknya lebih memudahkan. Buat nama kirim foto, buat nama NIDN kirim upload fotonya, kayaknya lebih memudahkan daripada kita buka email. Saya pikir itu masukannya. Pendapat Bu sama Pak Ismuhadi Bu, sepertinya lebih bagus kita buat Google Drive, kita kirimkan ke Google Drive aja Bu, tiap-tiap jam mengajar Bu. Jadi dibuat pilihannya itu nama, NIDN, kirim upload foto hasil apa dua upload foto, foto absen masuk, foto absen keluar. Jadi nanti di Google Drive pun terekam semua. Jadi kami pun yang kerja ini hasilnya tercatat jelas. Bapak Ibu pun yang bekerja merekap pun lebih memudahkan, terekod. Saya pikir itu masukannya Bu. Ya, lain ada yang di ini Pak, mau disampaikan? Itu saja Pak Ismu. Ya Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak, untuk masukannya nanti kami akan pertimbangkan dan akan kami informasikan ya Pak. Kalau misalnya nanti akan ada link, akan kami kirimkan juga linknya untuk pemberitahuannya. Bisa coba koordinasi lagi dengan pimpinan Pak Isnen, karena tadi beliau katanya tidak di sini, ada keluar sebentar. Linknya kalau bisa dipisah aja Bu. Link fakultas FKTS, FEB, sama itu dibedakan ya. Jadi mudah Bapak Ibu nanti merekapnya Bu. Iya, saya pikir ya. masukan. Mohon maaf. Bagus ya, terima kasih Pak ya. Yang lain ada? Untuk ini nanti saya share lagi ya Pak ya jawaban yang Bapak tanyakan. Kalau link nanti kami kirimkan link ya ke setiap fakultas atau program studi ya. Yang lain ada? Yang mau kita bahas lagi? Kalau tidak ada, mengingat waktu sudah azan. Sedikit Bu Fa, izin. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Fa waktunya. Berarti ini aplikasi ini kita mulai dengan jadwal yang Senin ini, tetapi ada beberapa dosen yang sudah masuk kemarin, berarti jadwalnya dilanjutkan ya kan Bu, dengan sisa pembelajaran yang belum masuk. Ya Bu, yang sisa yang belum, yang sudah dalam bulan puasa Ibu seperti biasa kan, dokumentasi yang sudah ada. Yang masuk di puasa yang lalu kan.
Ya. Yang lainnya, ini 70 dosen yang masuk, seharusnya sangat ramai ya, karena di Bu Rika saja 90 orang, di program studi lain, fakultas lain, saya rasa juga ramai. Sehingga ini mohon nanti ketua program studi memandu bila ada pertanyaannya terhadap penggunaan aplikasi Timemat ini ya, Timemat. Susah juga saya menyebutkan. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau dibahas atau kita sudahi? Sudahi. Sudah mengerti semua yang berhadir di sini di Ya Allah. pada hari ini? Sudah ya. Kalau yang belum kurang-kurang itu nanti boleh ditanyakan langsung ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada lagi yang mau kita bahas, saya pikir sudah semua tersampaikan yang kita harus sampaikan pada hari ini terkait penggunaan aplikasi ini karena ini untuk pembelajaran ini. Karena waktu juga yang sudah membisikkan supaya kita berpisah untuk hari ini. Jadi saya harapkan sosialisasi pada hari ini jelas ke Bapak Ibu dan nantinya bisa diambil ke pihak-pihak terkait terutama di keuangan untuk memudahkan di bagian mereka ya, dan kita sebagai dosen yang hari ini di bawah naungan Bumi Persada sesuai dengan ketetapan perubahan yang dilakukan ya kita ikuti sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan kita ya suportif lah dalam melaksanakan apapun perubahan yang hari ini mulai dimunculkan ya. Dan harapan di sini juga ini memang inovasi baru, hal baru ya terhadap ini bukan monet yang seperti LPM, tidak, ini terkait dengan keuangan sebenarnya kan. Jadi ya mohon berpikir lebih positif, jangan ada hal-hal yang sifatnya negatif dalam adanya kegiatan ini dan penggunaan aplikasi ini. Dan Pak Ismet juga sudah bergabung kembali. Apakah ini bisa kita tutup Pak, karena sudah ini kan kepada dosen apakah sudah mengerti, banyak dosen sudah mengerti, dan bila nanti ada hal-hal yang sifatnya perlu ditanyakan, mohon nanti Kaprodi Dekan bisa memfasilitasi dan bisa memberikan informasi sifatnya koordinasi kalau misalnya tidak bisa terselesaikan secara sendiri. Mungkin apakah bisa ditutup saja Pak ini ya, kalau misalnya sudah semua ini. Oke, nah, mungkin sedikit dari saya Bu Pau. Oke, makasih Bu Pau. Jadi sebelum kita tutup ya intinya ini kan kami masih sangat terbuka dengan saran dari Bapak Ibu untuk kebaikan kita bersama ya, untuk dalam pemanfaatan aplikasi ini. Kemudian dari saya sendiri mungkin dalam penyampaian tadi mungkin banyak ada kilaf atau salah, ya saya mohon maaf. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kritik atau saran boleh disampaikan melalui Kaprodi atau langsung ke Bu Pau atau langsung juga ke saya. Kemudian bagi dosen yang tidak hadir ya mohon Kaprodinya menginformasikan hasil sosialisasi kita hari ini kepada dosen yang tidak hadir. Ya, mungkin itu aja dari saya Bu Pau. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf tadi kalau ada dalam penyampaian ada kata-kata salah atau kilaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak sebagai penanggung jawab daripada kegiatan kita pada hari ini, terima kasih. Dan kepada semua dosen yang sudah berhadir pada hari ini, juga kami sampaikan terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Dan semoga sosialisasi yang hari ini kita laksanakan bisa berdampak positif kepada kita semua, sehingga program-program baru yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar dan bisa menunjang dan mengarah kita kepada pengembangan-pengembangan yang
sifatnya kepada pengembangan Uni Bersada. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada semua dekan yang sudah berhadir, kepada semua Kaprodi yang sudah berhadir, kepada semua dosen yang sudah berhadir, dan staf yang sudah juga berhadir, kepala bagian akademik, kepala bagian keuangan hari ini yang sudah hadir, yang sudah kami undang, apakah hadir dan tidaknya saya juga masih kurang pantauan itu, walaupun itu tapi undangan sudah kita sampaikan Bapak Warek 1 dan semuanya. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon kepada Bapak Kahfi untuk membantu mengambil sesi foto sebagai bukti dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu mohon semuanya untuk membuka kameranya sebentar saja ya. Yang sifatnya bisa silakan dibuka, yang sifatnya memang nggak bisa dibuka ya kami tidak memaksa. Silakan bagi Disa yang membuka, bukalah kameranya untuk kita ambil sesi foto. Silakan Pak Kahfi dibantu sebentar Pak ambil foto kegiatan kita pada hari ini. Halo Pak Kahfi. Baik, saya Ya. akan foto. Ya, silakan, Iya Pak Bu, Kahfi. iya. Ya, siap. Saya akan mengambil foto. Ini ada 3 halaman, kita ada 60-an orang. Yang pertama saya foto dulu. Senyum, 1, 2, 3. Bentar. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Kahfi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, akhirnya kita sudah selesai dengan kegiatan kita sosialisasi pada hari ini untuk penggunaan aplikasi Timer pada pengajaran dosen ya, perkuliahan ini, perkuliahan yang ada di Bumi Persada. Kemudian yang belum mendapatkan informasi ini silakan nantinya mendapatkan informasi kepada fakultas atau program studi atau ke kepegawaian langsung. Enggak ada. Enggak, di sini aja kami kalau Pak Kahfi bisa dibantu buat Google Form untuk hadir. Nanti bisa saya share ke ini, kalaupun nggak bisa di sini ke ke keluarga dosen atau nanti diteruskan ke Kaprodi. Minta tolong Bapak buat sebentar ya Pak. Oh iya Bu, ya. Ya, tapi nggak harus sekarang, nanti sebentar lagi kami share ya. Jadi terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah berhadir di kegiatan ini. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian saya, bila ada yang kurang berkenan dengan saya, Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf, mungkin karakter saya mungkin ada yang kurang senang, ada yang kurang berkenan, jadi saya mohon maaf, ada yang sempurna, tapi tujuan saya di sini adalah untuk kebaikan kita bersama dan saling bekerja sama, saling berjalan bersama untuk di Bumi Persada bisa berkembang dan bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Dan akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fauzia. Sama-sama Ibu Rina dan ibu lainnya ya. Saya duluan kilin lift ya. Terima kasih banyak Bu Fau.